Ahmad ya. Di pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi yang berjudul A. Konsep menggambar flora, fauna, dan alam benda. Menggambar ini adalah merupakan kegiatan manusia ya, bukan hewan apalagi tumbuhan. Hehehe. Dan kegiatan ini melibatkan dua panca indera yang saling berhubungan dan berkolaborasi dalam menggambar. Bila tidak, maka entah bagaimana nasib objek yang akan kalian gambar nantinya. Misal, flora, tumbuh-tumbuhan. Kalian harus tahu persis bentuk dari objek tumbuh-tumbuhan yang akan kalian buat. Jangan misalnya pohon jambu, buahnya malah apel. Gitu juga dengan fauna. Binatang yang akan kalian gambar juga harus sesuai. Jangan malah kaki dan badannya harimau, kepalanya malah badak. Begitu juga dengan objek-objek yang akan kalian gambar. Paham betul bentuk yang kamu lihat dan tahu persis bagaimana bentuk aslinya ya. Oke, di sini kita akan langsung masuk di konsepnya. 1. Bentuk silindris. Silindris ini adalah bentuk yang memiliki lekukan-lekukan yang beraturan. Misal cangkir, poci, kendi, dan lain-lain. 2. Bentuk kubistik. Ya, namanya saja sudah kubistik, yaitu kubus atau kotak. Tentu kalian kenal benda-benda apa-apa saja yang memiliki bentuk seperti ini ya. Misalnya lemari, rak sepatu, meja, dan lain-lain. 3. Bentuk bebas. Dari namanya saja sudah bebas, tidak memiliki bentuk khusus, tapi sudah banyak bentuknya. Contohnya tumbuh-tumbuhan, manusia, hewan, dan lain-lain. Nah, sudah mengerti kan tentang bentuk-bentuknya? Kalau belum, silahkan dilihat lagi ya bukunya. Sekarang kita masuk ke B. Bahan, alat, dan teknik menggambar. Wah, ternyata banyak juga ya bahan-bahan menggambarnya. Mimin pikir cuman gambar-gambar begitu saja. Nah, apa-apa saja bahan-bahannya? Mari kita simak yuk. Bahan kertas. Sebagai penggambar, kamu harus tahu kertas yang kamu akan gunakan. Kertas memiliki banyak model, ukuran, dan namanya. Misalnya, kertas karton. Sifatnya tebal, yang kalau dibeli harus tahu ukuran satuan gramnya. Seperti 60 gram, 70 gram, dan 80 gram. Ada juga yang licin dan halus, seperti kertas yang kamu kenal, yaitu kertas HVS. Dengan ukuran A0, A1, A2, A3, dan A4. A5 belum ada ya. Tergantung kepadamu memilih kertas yang mana. Ustadz sih saran kertas yang tebal seperti kertas karton, karena selain lebar, untuk mewarnai juga bagus. Hehehe. B. Bahan pensil.
Ya, bahan ini ibarat pasangan bagi kertas. Kalau kata pepatah tak ada kertas maka tak ada pensil. Tak ada kertas, tak ada pensil. Ya, gitu pun boleh. Pensil ini sendiri seperti yang kamu ketahui dapat dirasakan bedanya dan dibedakan rasanya pada saat digunakan. Ada yang lunak seperti pensil kode B dan ada pensil yang keras seperti kode H. Wow, it's magic. Pensil pun memiliki kode juga ya. Mimin kira hanya tak kode-kode yang punya kode. Pensil yang biasa digunakan para penggambar adalah pensil lunak ini. Selain memiliki tingkat kegelapan, juga memiliki tingkat kehitaman. Ada yang hitam sedang, gelap, dan sangat gelap. Siapa nih yang matikan lampu? C. Bahan pewarna. Bahan ini digunakan sebagai pelengkap. Tanpa bahan ini pun sebenarnya sudah selesai pembuatan gambar. Tetapi alangkah baiknya bila digunakan agar tampak indah dan lebih cetar membahana. Pewarna ini ada 3 macam bentuk. 1. Pastel. 2. Krayon. 3. Cat air. Ketiganya sangat cocok untuk menggambar model. Pastel misalnya, pewarna ini lebih banyak mengandung minyak sehingga lebih lunak untuk menggambar. Krayon misalnya, pewarna ini sedikit mengandung minyak sehingga lebih keras digunakan untuk menggambar. Kelebihannya adalah cat ini paling banyak ditemukan di pasaran dijual. Cat air misalnya, cat ini memiliki 2 kemasan. Ada kemasan bentuk pasta dan bentuk batangan. Kelebihan dari cat ini dibanding pastel dan krayon adalah catnya bisa dicampur sehingga dapat menciptakan warna baru. Misalnya, cat merah, kuning, dan biru bisa menjadi banyak warna-warna baru. Wow, it's magic. Wah, Mimin baru tahu nih. Emang kemarin kemana saja, makanya baru tahu. Nah, selesai untuk bahan-bahannya ya. Sekarang masuk di 2. Teknik menggambar model. Teknik ini sama saja dengan menggambar lainnya. Misal, teknik linear, blok, arsir, dusel, pointillis, akuarel, dan plakat. Wah, Mimin jadi bingung teknik apaan ya semua itu. Mari simak gambar berikut ini, nanti juga tahu. A. Teknik linear, yaitu bentuk garis, garis lurus, garis lengkung, garis patah-patah, dan lain-lain, sehingga menjadi bentuk kesatuan. Misalnya, lihat pada gambar. B. Teknik blok. Ya, menggunakan blok sebagai pembentuk gambar. Diawali dari blok kecil, kemudian diperbesar sehingga membentuk gambar yang Mimin kehendaki. Lihat pada gambar. C. Teknik arsir, yaitu menggunakan model goresan garis lurus atau lengkung, baik sejajar maupun menyilang,
sehingga membentuk gambar yang Mimin kehendaki. Lihat pada gambar. D. Teknik Dussel. Teknik ini mudah dikenal karena menggunakan goresan-goresan lebar. Biasanya, teknik ini menggunakan pensil sehingga dapat membentuk gambar yang Mimin kehendaki. Lihat pada gambar. E. Teknik pointillis. Teknik ini lumayan sulit dan memakan waktu yang lama karena modelnya menggambar titik-titik sehingga menjadi bentuk yang Mimin kehendaki. Lihat pada gambar. F. Teknik akuarel. Teknik ini biasa menggunakan cat air dibantu dengan kuas sebagai penyapu bentuk sehingga membentuk gambar model ini. Lihat pada gambar. G. Teknik pelakat. Tekniknya hampir sama dengan akuarel, menggunakan cat air dan kuas, hanya saja terletak pada cat yang digunakan pada hasil akhirnya yang membentuk gambar. Lihat pada gambar. Wah, agak susah ya membedakan teknik akuarel dan teknik pelakat. Sebenarnya sangat mudah sekali. Mari kita tunjukkan. Teknik akuarel adalah teknik apa adanya. Dia hanya bisa dipakai sekali penguasaan saja, tidak bisa berulang-ulang. Sederhana seperti contoh berikut ini. Dan bisa kita bedakan yaitu dari warnanya. Akuarel memiliki warna yang kurang terang dan kurang cerah, dan juga kesannya seperti belum siap. Sementara teknik pelakat, dia kelihatannya lebih cerah dan lebih cetar membahana, karena hasil akhirnya itulah yang membedakannya. Dan juga teknik pelakat ini bisa digunakan penghapusan atau cat dihapus secara berulang-ulang sampai menemukan hasil yang diinginkan. Mudah kan membedakan keduanya? Hehehe. Sampai di sini dulu ya pelajaran SPK kita kali ini. Dadah. أحمد يا حبيبي حبيبي